Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Here dan kita kali ini akan kembali komentari video dari Tanpa Ragi yang judul Bukti Kebangkitan Yesus, Kematian Para Rasul, Sejarah Gereja Mula-Mula. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Halo semua, pada video ini kita akan meringkas tentang apa yang terjadi dengan para rasul. Periode yang akan kita bahas dimulai setelah Yesus bangkit dari kematian yang terjadi kira-kira pada tahun 33 sampai kematian Rasul Yohanes anak Zebedeus yang terjadi kira-kira pada tahun 100. Periode ini disebut juga dengan periode gereja mula-mula atau periode rasuli. Poin yang ingin disampaikan di dalam video ini adalah bagaimana mulanya Kristen tersebar di seluruh dunia. Bagaimana para saksi mata membuktikan kebangkitan dan kenaikan Yesus. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin memberitahukan beberapa peristiwa non-Kristen yang terjadi pada periode yang sama, supaya teman-teman bisa paham lebih jelas. Pada tahun 64, terjadi kebakaran besar di Roma, dan Nero menjadikan hal itu sebagai alasan untuk mempersekusi orang Kristen secara besar-besaran. Pada tahun 66, mulai terjadi perang antara Romawi dengan Yahudi. Pada tahun 68, Kaisar Nero bunuh diri. Setelah itu, kira-kira dalam waktu setahun, Romawi berganti kaisar 4 kali. Mereka adalah Galba, Otto, Vitellius, dan akhirnya Vespasian menjadi kaisar pada tahun 69. Pada tahun 70, Bait Yerusalem dihancurkan oleh anak Vespasian yang bernama Titus. Kemudian, Titus menjadi kaisar pada tahun 79. Pada tahun yang sama, Gunung Vesuvius meletus dan menghancurkan kota Pompei, Herculaneum, Stabiae, dan Oplontis. Setelah itu pada tahun 81, Domitian menjadi kaisar. Pada tahun 96, Nerva menjadi kaisar. Dan akhirnya Trajan menjadi kaisar pada tahun 98. Oke, sekarang kita mulai aja ya. Peristiwa penyaliban dan kebangkitan Yesus diperkirakan terjadi pada tahun 31 sampai 33. Oke, jadi gini guys ya, kita potong dulu videonya ya. Yesus sama sekali tidak disalib ya. Itu adalah kepercayaan dan itu ada analisisnya kuat guys. Kenapa saya katakan begitu? Karena Yesus sendiri yang mengatakannya demikian. Yesus katakan ya, kalau kita pahami kata-kata Yesus ini, kita akan mengerti kalau beliau itu tidak disalib sama sekali. Ya, beliau mengatakan sendiri guys ya. Angkatan jahat ini minta suatu tanda dariku. Ya, ketika orang-orang Yahudi dan Farisi hendak meminta suatu mukjizat dari dia gitu kan. Nah, dia udah memberikan banyak mukjizat tapi mereka juga nggak percaya juga. Akhirnya Yesus berkata, aku akan memberikan suatu tanda bagimu gitu, bagi kalian gitu kan. Nah, seperti tanda Yunus. Apa itu? Ya, jadi sama seperti Yunus. Yunus tinggal 3 malam dalam perut ikan. Begitu juga anak manusia akan tinggal 3 hari 3 malam dalam bumi. Nah, sama dengan Yunus tanda atau mukjizat guys. Apa itu? Yaitu dia tinggal gitu. Tinggalnya alias hidup. Jadi Yunus tinggal di dalam perut ikan paus. Ketika ditelan ikan dia tinggal dalam perut ikan paus dia hidup. Sampai dimuntahkan lagi ke darat, dia hidup guys. Dia nggak mati gitu. Sama kayak anak manusia alias Yesus tadi, ya. Dia tinggal di dalam perut bumi. Alias ketika ditelan perut bumi ya, dia hidup. Juga ketika dia keluar dari perut bumi juga hidup dia. Nah, itu tanda dia sama kayak Yunus gitu. Jadi tanda Yunus sama lagi seperti tanda Yunus, sama dengan tanda Yesus. Itu artinya mereka adalah nabi yang punya tanda yang sama gitu. Sama-sama nabi yang punya tanda yang sama. Nah, 3 malam itu melewati proses fase penyaliban ya. Anda tahu penyaliban itu adalah kira-kira 2 hari 2 malam. Yesus tuh sempurna berada di dalam perut bumi, tinggal di situ 3 malam, melewati proses penyaliban. Nah, makanya benarlah Quran yang mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan dengannya. Nah, nama manusia itu punya keterbatasan guys. Untuk bedain orang kembarnya nggak bisa gitu kan, susah. Kecuali kalau ada tanda spesifik gitu. Nah, apalagi ini orang salib gitu, ya kan? Orang diserupakan. Anda pernah nonton video film apa enggak? Mission Impossible yang diperankan oleh Tom Cruise. Itu bagaimana diceritakan situ ya teknologi yang manusia sangat canggih itu bisa membuat topeng yang mirip dengan orang aslinya. Di adegan itu dimana Tom Cruise itu membekuk orang ya di kamar mandi itu dimana tuh guys. Jadi orang itu dibekuknya dibuat pingsan atau apa itu guys. Tadi buat pingsan tadi dibunuh ya, saya lupa itu. Tiba-tiba dia mengeluarkan alat
semacam kayak gips gitu, kayak apa ya? Jadi kayak kulit gitu, lalu diapain ke muka orang itu untuk memetakan wajahnya, akhirnya dipakaikan ke mukanya sehingga wajahnya berubah mirip dengan orang itu. Nah, itu teknologi buatan manusia. Gimana dengan teknologi buatan Tuhan gitu? Ya kan tentu jauh lebih canggih lagi. Gampang begitu untuk menyerupakan seorang dengan yang lain. Kalau dia menciptakan anak kembar kan, itu gampang bagi Tuhan. Itu yang terjadi, guys. 3 hari setelah mati disalibkan dan dikubur, Yesus menampakkan diri berulang kali secara fisik kepada banyak orang. Ya, pertanyaannya kenapa menampakkan diri secara fisik? Karena beliau tidak pernah mati, guys. Ya, karena orang yang mati bangkit itu adalah berupa roh. Ya. Makanya para murid meyakini Yesus sudah mati. Maka ketika mereka itu makan di lotengnya, mereka yakinnya Yesus sudah mati. Karena mereka lihat Yesus sudah mati. Padahal itulah orang yang serupakan. Sehingga ketika Yesus datang menampakkan diri pada mereka dengan fisik yang utuh, karena beliau belum pernah mati ya, belum mati gitu, mereka terkejut dan mengira hantu gitu. Karena mereka tahunya kalau orang mati itu kalau bangkit lagi adalah berupa hantu gitu, ya kan, dalam bentuk hantu, dalam bentuk roh gitu. Nah, Yesus berkata, kenapa kalian takut? Ini aku gitu. Dalam artian dia pengen katakan, ini aku belum mati gitu loh. Rabalah dan lihat aku. So rabah sama dia, guys. Itu tandanya untuk buktikan kalau dia belum mati. Karena orang-orang yang belum mati lengkap fisiknya, sempurna gitu kan, manusia sempurna gitu, belum mati. Bahkan dibuktikan dia dengan mengatakan, adakah yang bisa dimakan? Lalu dia makan ikan goreng, guys. Itu bukti kalau dia belum mati gitu. Itu logika berpikir seperti itu, guys. Selama 40 hari. Setelah itu, dia terangkat ke langit. Kemudian terjadi pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta di tahun yang sama. Pada hari itu, para pengikut Yesus mendadak berbicara di dalam bahasa-bahasa asing secara terbuka kepada banyak orang. Para pendengar mereka adalah orang-orang Yahudi yang tersebar ke berbagai daerah di dunia. Daerah-daerah yang disebut di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 9-11 adalah Pars. Ini bertentangan dengan Yesus ajarkan. Yesus katakan ya, Yesus klaim ya, aku diutus hanya bagi domba-domba hilang di Israel. Dia pakai kata hanya, guys. Kata hanya adalah kata kunci. Mengunci kalau dia tuh diutus hanya bagi domba-domba hilang di Israel. Ya. Kalau dia melakukan hal lain, ya, keluar dari statement itu, berarti dia orang munafik. Dan kita nggak percaya Yesus orang seperti itu. Dia adalah orang yang konsisten. Ketika dikatakan aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang di Israel, berarti dia memang hanya diutus bagi domba-domba hilang di Israel. Bahkan dia melarang muridnya, jangan pergi ke Samaria, ke kota-kota lain di luar Israel. Pergilah, sekali lagi dikatakan, hanya kepada domba-domba yang hilang di Israel. Jadi Yesus mengatakan dirinya hanya untuk Israel dan melarang muridnya untuk keluar dari Israel. Itu klop itu, guys. Nah, tiba-tiba ada ayat selanjutnya mengatakan, pergilah seluruh bangsa dan baptislah mereka, jadilah mereka muridku. Ini nggak mungkin Yesus ini. Makanya pakar Alkitab berkristen ya, 74 orang ya dari Universitas Harvard di Amerika itu meneliti dan menemukan kalau ini adalah ayat tambahan yang nggak ada di Alkitab mula-mula, ditambahkan berapa abad kemudian gitu. Makanya Alkitab itu bukti benar bahwa kitab sebelumnya itu sudah dibawa tentang manusia, dan ini menjadi bukti. Karena aneh aja gitu, Yesus kok bisa menjilat ludahnya sendiri gitu. Dia mengatakan udahlah hanya dan melarang muridnya. Tiba-tiba dia mengatakan hal sebaliknya, pergilah seluruh dunia. Ini kan suatu hal yang bisa dikatakan tidak konsisten, ya, menjilat ludah. Dan kita nggak percaya Yesus seperti itu gitu. Media, Elam, Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan Libya yang berdekatan dengan Kirene, Roma, Kreta, dan Arab. Poin yang mereka sampaikan adalah Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, dia bangkit dari kematian dan naik ke langit. Itu tidak pernah Yesus ajarkan. Yesus mengatakan dia tinggal di dalam bumi 3 hari 3 malam gitu. Bukan disalibkan ya, di 2 hari 2 malam di atas kayu salib, enggak. Tapi Yesus katakan 3 hari 3 malam dia ada di mana? Apakah di kayu salib? Tidak. Dia akan berada di dalam bumi. Itu faktanya, guys. Kemudian dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 bahwa pada saat itu orang-orang yang percaya dan dibaptis bertambah kira-kira 3.000 orang. Ini mereka ini melakukan sesuatu yang Yesus larang. Yesus katakan janganlah pergi ke kota Samaria, ke kota-kota lain di luar Israel. Yesus sudah melarang itu, guys. Kenapa mereka berani melakukan? Yesus katakan pergilah hanya kepada domba-domba yang hilang di Israel. Itu Yesus perintahkan, jangan dan pergilah hanya. Mereka berani melakukan itu gitu. Nah, ini kalau
kalau mereka baca ulangan ya, ulangan di pasal berapa sih lupa itu dikatakan ya, apabila ada seorang nabi dengan berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan, ya kata Allah ya, atau dengan berani mengajarkan apa yang tidak pernah aku perintahkan untuk ajar padanya, nabi itu harus mati. Nah, perkataan Allah atau pengajaran Allah ini adalah lewat Yesus tentu saja, karena Yesus utusannya kan. Nah, Yesus nggak pernah mengajarkan keluar Israel, nggak pernah gitu. Makanya nabi ini harus mati. Tengok nanti gimana matinya mereka ya. Karena orang kata itu ancaman Allah loh guys. Tuhan Allah sendiri langsung. Orang itu harus mati gitu. Nah, tentu mati di sini adalah mati dengan cara tidak biasa. Kita lihat bagaimana cara matinya orang ini. Nah, apa yang terjadi pada 3.000 orang ini? Alkitab berkata bahwa mereka belajar dari para rasul dan jumlah mereka bertambah setiap hari. Apakah setelah itu mereka berdiam di Yerusalem selamanya? Tentu tidak. Mereka pasti kembali ke daerah mereka masing-masing dan memberitakan apa yang mereka pelajari dari para rasul di daerah mereka masing-masing. Nah, berbicara tentang para rasul, apa sih artinya rasul? Kata rasul diterjemahkan dari bahasa Yunani apostolos yang Yesus pernah mengatakan kepada rabi-rabi Yahudi ya, kepada orang-orang Yahudi pengikutnya, jangan katakan siapapun rabi ya, hanya satu rabimu. Siapa itu? Musa ya, utusan ya. Rabi itu semacam orang terpilih, utusan gitu. Jadi satu utusan itu Musa. Lalu sekarang siapa? Yesus gitu kan. Itu rabi. Jadi Yesus tuh utusan. Jadi Yesus siapa? Yesus katakan kan, demikianlah mereka mengenal engkau sesuatu Allah benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Yesus utusan Allah gitu. Nah, mereka ini siapa? Coba ngaku sebagai utusan. Utusan Yesus, ketemu Yesus nggak pernah gitu. Tapi mereka ngaku mimpi gitu. Apa bisa dapat dipercaya? Intinya adalah mereka mengaku sebagai utusan. Ya, mengaku. Jadi rasul inilah pengakuan mereka gitu. Gak pernah Yesus mengatakan ini rasul-rasulku, nggak pernah gitu guys. Mereka mengakui diri mereka sebagai rasul. Makanya Yesus itu mengecam orang-orang Yahudi, mengatakan kenapa Pak tidak hanya satu rabimu gitu, yaitu Musa gitu. Jadi Yesus pengen mengatakan kalau mereka ini bukan rabi sebenarnya. Kenapa kalian menamakan diri kalian rabi? Hanya satu rabimu yaitu Musa gitu. Mereka ini nggak boleh memakai title rabi harusnya gitu kan. Karena mereka dan kadang titel pun mereka sombong itu. Jadi rabi cuma satu yaitu Musa, lalu disambung oleh Yesus guys. Ya. Jadi utusannya adalah Musa, lalu Yesus, dan tidak ada yang lain kecuali habis itu Nabi Muhammad. Nah, mereka ngaku ini sebagai utusan, sebagai rasul. Sesuatu yang pernah Yesus katakan atau ajarkan bahwa ini rasul-rasulku, tidak pernah guys. Artinya seseorang yang diutus, dan para rasul yang kita maksud adalah orang-orang yang diutus oleh Yesus seperti yang dikatakan di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati. Ya, Yesus nggak pernah mengutus mereka ini ya. Karena mengutus itu perlu statement langsung ya. Yesus katakan, aku demikianlah mereka mengenal engkau satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah kau utus. Ada statement gitu. Nah, tidak ada statement Yesus untuk mengutus mereka ini, nggak ada guys. Itu hanya pengakuan mereka saja. Coba kita lihat ayatnya ya. Nih. Nah, ini saya katakan nih. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, ya, Yesus tidak, ini bertentangan dengan ajaran Yesus sebelumnya, yaitu aku diutus hanya bagi domba-domba hilang dari Israel. Nah, makanya para scholar ya, sarjana Alkitab dari 74 sarjana Alkitab dari pihak Kristen sendiri ya, dari Yesus Seminari di Amerika ya, Universitas Harvard, mereka meneliti kalau ini adalah ayat tambahan. Dan saya percaya, kita percaya, karena nggak mungkin Yesus menjilat ludah sendiri gitu. Nah, dan anehnya lagi, kalau dikatakan kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi ya, bagaimana bisa caranya? Sedangkan dia tidak berkuasa baik di surga maupun di bumi. Karena ingat, surga itu milik Bapaknya. Dia hanya menyediakan tempat. Ingat ya, dia hanya menyediakan tempat gitu. Yang punya kuasa itulah Bapaknya gitu. Dia cuma numpang. Karena dia nggak punya surga guys. Surga itu punya Bapaknya. Aku menyediakan tempat di surga Bapakku tuh dia.
ya kan? Itu surga punya bapaknya. Dan di dunia pun, di dunia di bumi dia ada kuasa dia. Buktinya dia tidak menjadi raja kan. Nah, jadi apa namanya? Dan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Faktanya aja kan dia pergi, ya. Dia pergi, guys. Gimana dia menyertai orang ini kalau dia aja pergi ke surga gitu. Ya, dia pergi ke surga. Kan dikatakan aku akan pergi surga menyediakan tempat bagi kalian. Ya, bagaimana dia dikatakan menyertai mereka sampai ke zaman, sedangkan mereka aja dia aja di surga. Nah, makanya yang menyertai mereka akhir zaman ini siapa sebenarnya ya? Ya, ini belakangan ini Yesus katakan ya, aku akan minta pada Bapakku seorang penolong lain. Nah, yang menyertai mereka ini sebenarnya adalah Nabi Muhammad. Ya, itu roh kebenaran. Disebut juga itu titelnya adalah Roh Kudus gitu. Seorang penolong itu ya, seorang penghibur yang bertitel Roh Kudus atau Roh Kebenaran, guys. Itu title Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad lah yang menyertai mereka ini sampai ke zaman, bukan Yesus. Karena Yesus sudah pergi. Aku akan pergi, ya. Ya, aku akan pergi, tapi aku minta pada Bapakku seorang penolong lain. Yang lain, guys, seorang penolong lain. Seorang penolong yang pertama adalah Yesus, ya, sebelum Nabi Muhammad. Lalu dia meminta seorang penolong lain pada Bapaknya, dan Bapa memberikan itu. Jadi seorang penolong yang lain, Berarti Yesus seorang penolong, dikasih seorang penolong yang lain. Siapa itu Nabi Muhammad? Dialah menyertai, Nabi Muhammad lah yang menyertai mereka ini sampai akhir zaman, ajarannya gitu, guys. Jadi ini ayat kalau diteliti ya, dikaji, kita meyakini kalau disampaikan oleh para pakar kitab itu yang benar gitu. Karena poin-poin yang saya katakan tadi, tidak mungkin Yesus sudah sendiri ya. Dan faktanya yang menyertai mereka sampai akhir zaman adalah Nabi Muhammad, ajarannya, guys, yaitu Islam, dan dengan mengikuti Nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad SAW, guys. Mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, jadi ini ayat ya, ini kuat dugaan ya. Kalau benar apa yang dikatakan oleh 74 pakar kitab itu, ini adalah ayat yang disengaja dibuat ya. Karena kuat dugaan ya, karena melihat tidak mungkin itu ya, tidak mungkin melihat Yesus itu adalah seorang yang tidak konsisten ya, nggak mungkin itu, kita tidak percaya Yesus itu adalah orang seperti itu. Ini adalah ada untuk menguatkan posisi mereka gitu sebagai rasul. Padahal Yesus tidak pernah mengatakan ini rasulku atau memperkenalkan kepada kita ini rasulku, tidak. Mereka ngaku-ngaku sendiri gitu. Makanya inilah mungkin ayat yang untuk menguatkan legitimasi mereka walaupun tanpa Yesus langsung memberikan mandat pada mereka, guys, gitu loh. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah. Nah, faktanya apa yang Yesus perintahkan, ajarkan? Yesus katakan, ikutilah, turutilah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ikuti ajarannya, tapi jangan perbuatannya. Yesus nyuruh ikuti ajarannya. Apa yang diajarkan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi? Yaitu hukum Taurat. Dan kita pernah Nabi tentang hukum sunat, korban bakaran, korban sembelihan, ya kan? Apalagi hukuman halal haram, babi haram, arak yang buat pusing itu, anggur yang buat pusing itu haram, apalagi hukum sunat, hukum kawin, hukum cerai, ya kan? Hukum kisos, mata ganti mata, ganti gigi. Itu yang Yesus suruh lakukan, turuti dan ajarkan, yaitu hukum Taurat dan kitab para nabi yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi jangan ikuti perbuatannya. Ya, perbuatannya adalah munafik. Mereka mengajarkan itu, tapi mereka tidak melakukannya. Nah, sama kayak mereka ini. Ya, mereka, tapi lebih parah mereka, guys. Mereka ini sudah tidak mengajarkan apa hukum Taurat dan kitab para nabi, mereka malah menghilangkannya dan menggantikan perjanjian baru, ajaran mereka sendiri gitu. Sunat diganti dengan sunat hati, ya kan? Apalagi hukum halal haram itu diganti jadi halal, babi jadi halal, anggur jadi halal gitu kan? Hukum cerai diganti dengan tidak boleh cerai gitu. Padahal Yesus katakan ya, kamu telah mendengar hukum Musa, yaitu kalau kamu menceraikan istri, berilah Yesus cerai. Nah, tapi aku berkata padamu, alias Yesus tambahkan ya, genapkan itu adalah tambah, artinya adalah tambah sehingga lengkap. Tambah menjadi lengkap itu menggenapi, ya. Bukan artinya menghilangkan atau mengganti. Nah, Yesus genapi dengan bila engkau menceraikan istrimu bukan karena ia berzina, ya. Berarti kalau gitu boleh menceraikan istri dengan hanya kalau dia berzina. Kalau enggak boleh. Nah, jadi kalau kamu menceraikan istrimu bukan karena dia berzina, alias karena tidak boleh ya, tidak boleh menceraikan kalau dia bukan karena zina,
Nah, maka kamu sama dengan membuatnya berzina. Ya. Nah, kalau dia nikah dengan pria lain itu juga berzina. Jadi nggak boleh menceraikan istri kalau dia tidak karena zina. Tapi kalau karena zina silakan gitu. Itu maksud Yesus. Nah, jadi Yesus tambahkan dengan hukum baru pengenapannya itu selain memakai hukum Taurat tadi yang Yesus benarkan ya, suruh ikuti turuti ajaran itu ya, kayak usaha hukum cerai. Kalau menceraikan istri itu kasih surat cerai ya. Nah, ini gunanya untuk apa? Agar ada legitimasi sang istri kalau memang betul-betul dia diceraikan, sehingga tidak timbul masalah di kemudian hari. Jadi ketika nanti takutnya mantan suaminya nuntut, sang istri bisa ngasih bukti, ini kan surat cerai yang kamu kasih kemarin, ini buktinya kamu telah menceraikan aku, sehingga tidak ada lagi konflik di depannya guys, karena sudah ada surat cerainya gitu kan, udah ada legitimasi sang istri untuk nikah lagi gitu. Nah, itu pentingnya surat cerai. Lalu yang kedua tadi yang menceraikan bukan karena zina, itu nggak boleh, haram. Jadi itu yang Yesus ajarkan gitu. Nah, mereka tidak mengajarkan itu gitu. Mereka merubah semua ajaran Yesus itu gitu. Jadi mereka tuh malah mengganti hukum perjanjian lama. Pada Yesus katakan kan, jangan kalian menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat itu para nabi. Ya, aku datang bukan untuk meniadakannya. Jadi disuruh menyangkanya nggak boleh. Janganlah kalian menyangka. Jadi nggak boleh menyangka guys. Menyangkanya nggak boleh gitu. Apalagi percaya. Jangan kalian menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat yang kitab Nabi. Nggak boleh kita menyangka dia datang untuk meniadakan hukum Taurat yang kitab Nabi. Padahal mereka mengatakan dia datang untuk bahwa hukum Taurat itu sudah diganti dengan perjanjian baru. Padahal Yesus katakan janganlah kamu menyangka. Berarti mereka sudah melanggar ini. Sudah melanggar titah Yesus itu kan. Nah, aku datang bukan untuk meniadakannya, kata Yesus, ya kan? Jadi dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat yang kitab Nabi, ya. Selama belum lenyap langit dan bumi, yaitu kiamat, ya, satu iot pun tidak akan tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat yang kitab Nabi. Satu titik pun guys, jangan lagi berapa hukum, satu titik pun tidak akan dihilangkan, itu kata Yesus. Tapi mereka malah menghilangkannya dengan menggantinya dengan perjanjian baru itu. Ya. Sebelum semua terjadi, apa yang sebelum semua terjadi? Yaitu lenyapnya langit dan bumi. Mereka malah larinya ke setelah Yesus salib, enggak ada hubungannya. Karena ayat ini ngomong tentang kalimat itu. Jadi sebelum semua terjadi itu adalah yaitu kembali ke konteks, yaitu lenyapnya langit dan bumi, guys. Itu poinnya. Nah, Yesus bahkan mengajarkan ya, orang yang mengajarkan hukum Taurat kitab Nabi ya, dia dia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Tapi orang yang tidak mengajarkan itu hukum Taurat kitab Nabi, dia akan menduduki tempat rendah dalam kerajaan surga gitu. Nah, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang-orang Yahudi dan orang Farisi, ya, berarti dalam artian orang itu udah benar, ya. Hidup keagamaan orang itu udah benar, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu udah benar. Kamu tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Nah, berarti untuk masuk dalam kerajaan surga, hidup kita tuh harus lebih benar daripada orang-orang Taurat dan ahli Farisi, orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka sudah benar, kita harus lebih benar lagi. Dengan apa? Dengan melaksanakan tambahan tadi, guys, pengenapan tadi. Jadi hukum Musa itu digenapi dengan tambahan, kita harus ikuti dua-duanya. Jadi misalnya kayak tadi hukum cerai, ya. Kalau kita mau benar, ya ikuti hukum Musa tadi. Kalau menceraikan istri kasih surat cerai. Tapi kalau mau sempurna, ya, lakukan pengenapannya, yaitu selain diberikan surat cerai, istri kita juga harus, kalau ceraikan itu hanya kata zina, baru sempurna gitu. Baru kita tuh hidup lebih benar daripada hidup keagamaan orang Taurat dan orang ahli Taurat dan orang Farisi. Baru kita layak masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau tidak, kita nggak boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ini buktikan kalau sebenarnya masuk dalam kerajaan surga itu adalah apa itu? Ya, tadi itu hidup lebih benar, keagamaan kita harus lebih benar daripada orang ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi tergantung itu, guys. Masuk dalam kerajaan surga tergantung dari hidup keagamaan kita harus lebih benar daripada orang ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, jadi bukan tergantung pada penebusan dosa. Kalau Anda baca ini, Anda akan paham. Ya, masuk surga itu tergantung pada hidup keagamaan kita harus lebih benar daripada hidup keagamaan orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka sudah benar dengan hukum Taurat Musa, kita lebih benar lagi dengan menambahkan dengan pengenapan yang Yesus ajarkan. Tadi saya katakan, ada banyak poin tuh yang Yesus genapi. Jadi Yesus tambahkan sehingga lengkap. Jadi laksanakan hukum Taurat dan para nabi, tambahkan dengan yang Yesus ajarkan. Itu baru genap, guys, lengkap. Gitu loh. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 3-4,
Tercatat bahwa Petrus menyembuhkan orang lumpuh dan berkhotbah secara terbuka di Serambi Salomo. Lalu Petrus dan Yohanes ditahan oleh para pemimpin agama Yahudi karena memberitakan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Namun, orang yang menjadi percaya bertambah kira-kira 5.000 orang. Mereka Dalam hal ini orang pemuka Yahudi dia benar ya. Karena apa? Karena apa namanya? Mereka meyakini Yesus bukan Tuhan. Jadi mereka meyakini hanya utusan itu. Utusan yang sama kayak manusia lainnya itu. Yang